Halo Sobat Pinter Fan, apa kabar hari ini? Aktivitas militer Israel terhadap Palestina mendapatkan banyak kecaman negara-negara di dunia. Hal itu sampai berbuntut panjang hingga ke dunia sepak bola. Beberapa negara melarang timnas mereka untuk bertanding sepak bola dengan timnas Israel, walaupun hanya dalam sebuah laga persahabatan. Berikut Pinter Fan rangkum 6 negara yang menolak untuk bertanding sepak bola melawan Israel. Negara mana saja? Sebelum kita bahas, pastikan Sobat Pinter Fan sudah subscribe ya. Oke? 1. Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan besar menyingkirkan sepak bola Israel dari benua Asia pada tahun 1960-an. Padahal, jika melihat letak geografis dan teritorial politik, wilayah Israel sebenarnya berada di kawasan benua Asia. Berawal ketika Indonesia menolak bertanding melawan Israel pada kualifikasi Piala Dunia tahun 1958. Padahal ketika itu sepak bola Indonesia tengah mengganas dan memiliki kesempatan besar untuk tampil di Piala Dunia. Sikap penolakan tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap perjuangan warga Palestina terkait penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Terlebih ketika itu Presiden Soekarno tengah bersemangat menolak segala bentuk kolonialisme. Akan tetapi sikap Indonesia berujung pahit. Pasalnya, FIFA kemudian memberikan sanksi kepada Indonesia berupa larangan bermain di semua laga internasional selama 1 tahun, serta denda sebesar 28.000 US dollar. Tidak merasa cukup, 4 tahun berselang, Indonesia kembali membuat Israel meradang. Pemicunya adalah karena Indonesia yang merupakan tuan rumah Asian Games 1962 tidak mengundang Israel sebagai peserta. Sanksi kembali diterima karena Komite Olimpiade Internasional tidak mengizinkan Indonesia mengikuti Olimpiade Tokyo 1964. Namun, langkah Indonesia menginspirasi negara Asia lain untuk mengusir Israel dari ASEAN Football Federation atau AFC. 2. Turki. Turki menjadi negara pertama yang menolak bertanding dengan Israel dalam kualifikasi Piala Dunia 1958. Turki dan Israel bertemu dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 1958. Langkah serupa kemudian diikuti Indonesia pada gelaran yang sama. Saat itu Turki dan Israel berada dalam satu grup, dan grup tersebut hanya diisi oleh Turki dan Israel. Turki yang dikenal sebagai pendukung Palestina lantas menolak bertanding melawan Israel dan melepaskan Piala Dunia. Atas hasil ini, Israel pun memastikan diri melaju ke putaran berikutnya tanpa harus melakukan pertandingan. Israel kemudian dapat memastikan diri melaju ke babak berikutnya, meski akhirnya kalah ketika berhadapan dengan Wales. 3. Argentina. Timnas Argentina sempat berencana menggelar laga persahabatan melawan Israel sebelum bergulirnya Piala Dunia 2018. Namun, rencana tersebut dibatalkan dengan mempertimbangkan kondisi politik yang mengundang kemarahan Palestina. Kala itu, penyerang Argentina Gonzalo Higuain mengatakan Asosiasi Sepak Bola Argentina akhirnya menentukan keputusan yang tepat dengan membatalkan laga persahabatan melawan Israel. Sementara Lionel Messi mengatakan, "Sebagai duta UNICEF, saya tidak bisa bermain melawan orang yang membunuh anak-anak Palestina yang tak bersalah. Kami harus membatalkannya karena kami mengutamakan kemanusiaan." Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan sempat membujuk Presiden Argentina Mauricio Macri agar pertandingan tidak dibatalkan. Pasalnya, rencana kunjungan timnas Argentina ke Yerusalem menarik minat masyarakat Israel. Di tempat lain, pembatalan tersebut membuat warga Palestina merayakannya di Ramallah dan tepi barat. Bahkan, Federasi Sepak Bola Palestina berterima kasih atas sikap Messi dan timnas Argentina. 4. Iran. Negara Iran merupakan negara yang paling menentang keras para atletnya bertanding melawan Israel.
sanksi keras pernah diberikan kepada dua pesepak bola Iran yang bermain untuk klub Yunani, Panionios, yakni Masoud Sujai dan Ehsan Hazafi. Ketika itu, Federasi Sepak Bola Iran mencoret kedua pemain tersebut dari tim nasional. Padahal, Sujai merupakan kapten timnas Iran dan Hazafi menjadi salah satu punggawa senior di negara Republik Islam tersebut. Cerita bermula pada Agustus 2017. Panionios harus bertandang ke kandang klub Israel, Maccabi Tel Aviv dalam lanjutan Liga Eropa. Sujai dan Hazafi lantas menolak jika nama mereka dimasukkan ke dalam daftar tim. Namun, saat Maccabi Tel Aviv bertandang ke Yunani, kedua pemain tersebut dimainkan selama 90 menit penuh. Sontak, ragam reaksi negatif yang berujung sanksi meski diterima Sujai dan Hazafi. Alasannya karena pemerintah Iran enggan mengakui Israel sebagai negara merdeka. Hazafi dan Sujai tidak lagi mendapatkan tempat di timnas Iran. Mereka sudah melanggar batas merah Iran. Bermain melawan representasi Israel tidak dapat diterima oleh negara, ujar Menteri Olahraga Iran Muhammad Reza. 5. Mesir. Di Piala Dunia 1958, Indonesia dan Turki ternyata memiliki teman. Saat mengetahui akan menghadapi Israel, timnas Mesir pun memutuskan mundur sebagai sikap tegas mereka yang menentang aksi pencaplokan yang dilakukan Zionis Israel. Mesir dan Israel harus saling bertemu karena berada dalam satu grup bersama Indonesia. Alhasil, Israel kembali lolos tanpa harus bertanding. 6. Sudan. Dalam grup di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 terdapat wakil Afrika, yakni Sudan. Karena Indonesia dan Turki memutuskan untuk mundur, maka tersisa Sudan dan Israel. Sejatinya Sudan dan Israel bakal bertemu di partai puncak untuk menentukan siapa wakil Asia di Piala Dunia 1958. Namun, Sudan pun sama-sama menolak bertanding melawan Israel. Israel pun akhirnya menjadi wakil Asia Afrika tanpa harus bertanding. Di laga penentuan, Israel dipertemukan dengan Wales. Dalam dua laga melawan Wales, Israel selalu mengalami kekalahan dengan agregat 0-4. Bagaimana menurutmu? Silakan berkomentar di bawah video ini. Dan pastikan sudah subscribe ya. Oke?